Informasi penting buat teman-teman khususnya yang telat bayar di pinjaman online. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu di pinjaman online. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian telat bayar di pinjaman online apapun teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja tanpa lama-lama teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, misalkan teman-teman telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu dan seterusnya teman-teman. Nah di sini karena sudah telat kan, pastinya dapat WA atau email ya setiap hari teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online apapun itu biasanya dapat WA, ditagih di WA kayak gitu kan. Kemudian email ya yang nggak henti-henti WA setiap hari itu. Bahkan 1 hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 kayak gitu. Nah itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online. Dan yang paling penting buat teman-teman, misalkan kalian sudah telat 1 minggu ya atau 2 minggu bahkan 3 minggu. Nah di sini teman-teman hampir semua ini tagihan udah telat. Jadi kan pastinya di pinjaman online seperti kayak pinjam duit ini kan ini ada tagihan kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 ya seperti itu. Kebanyakan di pinjol yang lain ya 1 cicilan, 2 cicilan, 3 cicilan minimal seperti itu kan. Nah, di sini saya dapat WA lagi seperti ini teman-teman. Mau sampai kapan nunggak program keringanan? Tagihan ini hanya sementara. Sebelum terupdate di aplikasi, nggak semua nasabah kami dapat keringanan tagihan seperti Anda. Jika mau dibantu pembayaran dengan keringanan Anda bayarkan lunas sekarang. Jadi misalkan teman-teman telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kalian nggak usah terlalu memikirkan bunga. Jadi bunga itu teman-teman setiap hari itu akan bertambah sesuai berapa pinjaman kalian. Jadi otomatis akan bertambah. Ya, selama kalian kalau nggak bayar selama 3 bulan itu akan bertambah terus. Ya. Jadi kalau kalian masih telat 1 minggu, 2 minggu itu tetap berjalan terus. Kalau teman-teman sudah lewat 3 bulan baru stop untuk bunganya. Kalian nggak usah khawatir memikirkan bunga. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar, bang setiap hari berapa bunganya? Nanti bisa besar nggak? Kalau kita nggak bayar gimana bang sampai puluhan juta, ratusan juta? Sebenarnya nggak sampai sih teman-teman. Cuman 3 bulan kalau kalian nggak bayar itu stop di 3 bulan untuk bunga. Seperti itu. Nah misalkan teman-teman ada niat ya, aduh saya nggak gajian sekarang. Saya telat 1 minggu, masih nunggu 3 minggu lagi. Apakah akan bertambah? Ya tetap bertambah sih. Untuk bunga tetap bertambah, tapi teman-teman tenang aja, nanti pasti dapat keringanan kayak gini. Nah, salah satu contoh ini dapat keringanan, artinya disuruh bayar pokoknya aja. Untuk bunganya itu dihapus teman-teman. Gitu ya. Ini penting kan buat teman-teman karena banyak teman-teman yang telat bayar itu memikirkan bunga. Saya gajian masih 2 minggu atau 3 minggu. Gimana bang kalau kita telat 2 minggu, 3 minggu? Pasti bunganya besar ya, besar. Ya, tapi kalian pasti kalau sudah lewat itu, lewat 1 minggu kayak 2 minggu, 3 minggu itu pasti dapat tawaran disuruh bayar bunganya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman intinya nggak usah memikirkan bunga. Biarkan bunga tetap berjalan ya. Oke, misalkan kalian mau bayar, nanti pasti dapat tawaran untuk bayar pokoknya. Oke, lanjut teman-teman ya. Semakin hari status, nah ini penting juga ya. Semakin hari status kredibilitas dan skor kredit Anda semakin menurun. Dampaknya akan sulit dalam pengajuan di manapun. Lunasi tagihan Anda dipinjam duit sekarang untuk menjaga status skor kredit Anda agar tidak persulit dalam pengajuan kembali. Nah, teman-teman misalkan dapat WA kayak gini kan, biasanya kan kalau telat bayar 1 hari, biasanya nggak kayak gini. Tapi kalau teman-teman sudah telat 2 minggu atau 3 minggu, biasanya kayak gini lah, nggak terlalu neror lah teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya teman-teman ya, saya balas masih sabar dulu pak, ya saya balas seperti itu kan. Masih ya, sabar dulu pak, seperti itu. Kemudian dari pihak penagih, bayar perpanjangan dulu pak yang udah telat lama. Jadi buat teman-teman, perpanjang ini teman-teman, kalau dari saya pribadi, buat teman-teman gak usah perpanjang ya. Kalau kalian memang tidak ada dana, gak usah memaksakan diri untuk perpanjang.
kalau kalian sudah telat. Perpanjang itu percuma teman-teman, itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Jadi perpanjang itu cuma menambah tenor ya. Misalkan perpanjang ada yang 500, ada yang 800, itu cuma menambah tenor 7 hari atau bahkan 14 hari. Itu aja sih. Banyak subscriber saya yang memang salah kaprah sih, memang ya. Memang pengalaman ini kan penting. Jadi perpanjang terus sampai 3 kali, 4 kali, itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Gitu loh. Jadi biarkanlah kalau kalian memang tidak ada dana, biarkan ya, bayar kalau sudah ada dana, seperti itu. Jangan kalian memaksakan diri perpanjang aja, perpanjang. Nah, nggak selesai-selesai. Biarkanlah kalau kalian memang tidak mampu, kumpulinlah ya, untuk perpanjang itu kumpulin, seperti itu ya. Kalau kalian memang mau bayar gitu. Jadi jangan perpanjang, perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Jadi rugi kalian teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman telat bayar meskipun 1 bulan, bahkan 2 bulan, itu bisa dapat tawaran untuk bayar pokoknya saja. Bahkan untuk pokoknya aja itu disuruh, kalau kalian masih belum mampu bayar, disuruh bayar cicil loh teman-teman. Nih bayangkan ya, banyak teman-teman yang nggak tahu itu karena dia teman-teman itu terlalu takut dan panik, akhirnya dapat WA itu, dapat tagihan dari pihak aplikasi, hapus, nggak tahu informasi, akhirnya kayak gitu. Sebenarnya dapat tawaran ya teman-teman, dapat tawaran seperti suruh bayar pokoknya aja. Bahkan kalau kalian nggak bayar pokoknya, masih belum mampu, itu disuruh cicil pokoknya. Itulah pinjol teman-teman. Tapi teman-teman kebanyakan kan panik, dapat WA hapus, bahkan blokir kayak gitu. Akhirnya pokoknya panik, takut itu aja. Yang ditanyakan ya mungkin sebar data nggak bang, DC lapangan, itu aja. Nah ini perlu teman-teman ketahui juga seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman ada niat bayar, gak usah khawatir, gak usah memikirkan bunga setiap hari, gak usah. Nanti kalian dapat tawaran seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teman-teman ya, kita lanjut ya. Gak usah semuanya dulu. Nah ini teman-teman ya, bayar perpanjangan dulu Pak yang udah telat. Jadi suruh perpanjangan, intinya kalian nggak usah perpanjang ya. Perpanjang percuma. Kemudian nggak usah semuanya dulu Pak. Buat perpanjangan nggak ada, saya bilang seperti itu kan balasannya. Bayar yang sudah telat paling lama dulu Pak. Nah ini dapat tawaran kayak gini loh teman-teman. Kalau sudah lewat 1 bulan ke atas, atau 2 minggu, 3 minggu ke atas, biasanya WA-nya seperti ini sudah. Nggak terlalu neror, nggak terlalu berisik kayak waktu telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Jadi agak beda lah teman-teman, seperti itu ya. Masih belum ready Kak ya. Kalau ready nanti pasti saya bilang seperti itu kan. Oke, nah di sini teman-teman dapat balasan lagi. Yang gimana bisa nggak ada Pak? Nggak dicari dananya emang? Nggak usah cari dana talangan ke keluarga emang? Nah, disuruh cari dana talangan ke keluarga. Udah Pak, tapi masih belum ada dananya Pak. Kemudian di sini dapat lagi teman-teman. Selamat sore, saya dari aplikasi pinjam duit, mau sampai kapan nunggak program keringanan tagihan ini? Hanya sementara sebelum terupdate di aplikasi. Karena tidak semua nasabah kami dapat keringanan tagihan seperti Anda. Jika mau dibantu pembayaran dengan keringanan Anda, respon chat ini sekarang. Jadi semuanya teman-teman yang telat bayar pasti dapat WA kayak gini, pasti ya. Bukan 1 orang, enggak ya. Nah di sini saya balas ya, belum ada. Kemudian saya kirim emot. Kemudian nggak WA lagi teman-teman. Saya kirim emot kayak gini, dia cuman lihat aja, nggak dibalas sudah. Jadi sampai sekarang ini sudah nggak ada WA, telepon sudah nggak ada. Tapi ada beberapa dari aplikasi pinjam duit ini yang WA pakai nomor lain ya. Kayak gitu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi wajib teman-teman tahu informasi ini ya. Karena banyak teman-teman yang masih ada niat bayar ya, ada yang memang mau gagal bayar kayak gitu kan. Kebanyakan ya teman-teman itu kan telat bayar atau gagal bayar itu sebenarnya tidak ada niat untuk tidak bayar, tapi memang keadaan atau masih belum gajian, kemudian dari pihak penagih sudah main teror aja, akhirnya males mau bayar. Bahkan ada sebagian dari teman-teman meskipun diteror tetap mau melunasi kayak gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya, kalian nggak usah takut, hadapi aja, resikonya memang seperti itu. Ya, jadi saran saya buat teman-teman nggak usah terlalu takut, misalkan tentang bunga itu memang dihapus oleh pihak aplikasi, disuruh bayar pokoknya kalau kalian memang mau bayar.
Jadi perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.